pagi Ibu Alna, Ibu Asarena Jehan. Saya mau mengganggu waktunya ini. Saya punya rencana pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan di kelas 77 pada jam pelajaran ketiga keempat. Namun sebelum itu saya bukannya menantang nih mau diobserver, bukan observasi, tapi saya mohon untuk dianalisis dulu Ibu, minta tolong masukannya apa yang kira-kira terkait dengan kekurangan RPM saya untuk saya nanti masuk di kelas tersebut. Kami baca dulu sedikit ya Bu, ya silakan ya. Sambil saya menantikan nih apa yang memang perlu saya perbaiki. Oh, kalau boleh tahu di sini judulnya tentang apa ini? PP saya itu Bu, tujuan pembelajaran saya di sana ada dua macam ya Bu ya. Yang pertama itu mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi teks naratif, kemudian memberikan pembeda ya Bu ya, unsur-unsur intrinsik pada teks naratif. Di sana nanti peserta didik sasarannya adalah bagaimana mereka memahami unsur-unsur intrinsik tersebut dan membedakan dari kelimanya, begitu Bu. Kalau boleh dikhususkan, dia dimasukkan ke dalam judul yang bagaimana ini? Teks naratif yang bentuknya bagaimana? Ya. Ya di sini karena saya fokusnya dengan naratif fabel Bu. Saya lebih cenderung fabel karena di sana saya lampirkan LKPD, cerita pada slide nanti PPT saya ada video fabel Bu, cerita tentang yang diperankan oleh hewan. Begitu dengan LKPD-nya Ibu. Oke, makasih ya. Ya. Mesari di sini saya baca ada kegiatan kolaborasi ya, bekerja kelompok sepertinya ya. Namun di sini belum jelas teknik seperti apa dalam pembagian kelompoknya. Oh iya Bu ya, iya ya. Terima kasih atas masukannya Bu. Nanti saya masukkan ke dalam rencana pembelajaran saya. Rencana saya nanti untuk teknis pengelompokannya di awal itu sudah ada asesmen diagnostik ya Bu ya. Saya mengambil dan mengelompokkan berdasarkan asesmen tersebut Bu. Jadi saya tampak dari saya bisa menunjukkan diferensiasi di sana karena saya berkolaborasi juga dengan mata pelajaran TIK kan Bu. Nanti pada akhirnya asesmennya nanti mereka bisa memberikan sebuah presentasi, ada yang memang mereka sudah paham dengan IT melalui Canva, video gitu, hasil dari pengamatan menganalisis mereka tentang unsur-unsur intrinsik fabel tersebut. Jangan lupa saja nanti dimasukkan di bagian lampiran ya, termasuk rubrik asesmennya juga diagnostik. Ya, baik. Ini nanti kita langsung observasi jam berapa ya, Mei? Jam ke-3 ke-4 di kelas 77 Ibu. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Terima kasih. Bu. Maaf ya Bu ya, nunggu. Bagaimana? Ya begitulah Bu, namanya diobservasi ya. Gugup gimana gitu ya. Jadi gimana Bu, apa yang memang perlu saya tingkatkan, apa saya perbaiki, gimana gitu kira-kira Bu? Baik ya Mesari, terima kasih sebelumnya ya Bu ucapkan karena sudah melakukan pembelajaran hari ini. Kita sudah observasi di kelas tadi. Saya juga Bu Alna selaku guru pamong sudah mengamati dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah sekarang kita refleksi dulu ya, Bu, bersama dulu. Kita akan melihat apa yang sudah berjalan baik dari yang sudah dilakukan tadi dan apa yang bisa kita tingkatkan dari performance Mesari tadi. Nah, Bu Alna dulu ya. Bu Alna boleh dimulai dari pandangan Ibu sebagai guru pamong. Oke, makasih ya. Di sini Bu Mei, saya senang melihat bagaimana kamu membuka pelajaran tadi, ya, menyapa siswa dan mengaitkan mata pelajaran sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman membaca siswa. Yang perlu dilihat di sini, ya, di bagian unsur intrinsik cerpen, ya. Nah, beberapa siswa itu terlihat agak bingung membedakan antara tokoh dan penokohan. Mungkin kamu bisa menggunakan contoh konkretnya dari cerpen tersebut setelah mereka membaca dan memperjelas, ya, untuk memperjelas perbedaan itu saja Bu Mei. Oh iya.
Saya langsung atau langsung ya? Iya, langsung. Ya Ibu Alna, terima kasih atas umpan baliknya ya. Terima kasih sekali. Itulah kalau lagi di kelas tuh semuanya lupa atau ya gitulah, sebuah kelemahan. Itulah gunanya saya minta diobservasi ya Bu ya. Untuk masukan saya, baiklah nanti Mbak Arti kedepannya ketika saya ketemu dengan materi ini atau materi ini, nanti saya harus diperjelas tentang unsur intrinsik dalam tokoh dan penokohan. Artinya di sana nanti saya membedakan apa itu penokohan, apa itu tokoh. Mungkin lebih ditekankan dengan pembuktian kutipan kali kan. Kalau penokohan kan karakter jatuhnya ya. Ada peran-peran protagonis, antagonis. Saya tidak tekankan itu tadi ya. Terima kasih banyak atas masukannya Ibu. Refleksi yang bagus ya Mei ya kalau sudah seperti itu. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit ya bahwa dari sisi strategi pembelajaran tadi, Meisari sudah menerapkan pembelajaran berbasis teks benar ya. Iya, betul. Nah, itu sudah diterapkan dengan cukup baik. Namun, saya melihat kegiatan penuh tadi belum sepenuhnya menekankan refleksi belajar siswa, Mei. Nah, coba kamu tambahkan sesi singkat di akhir. Misalnya pakai pertanyaan, bagaimana dari cerpen yang paling berkesan bagi kalian dan mengapa? Nah, bisa digunakan pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu memancing siswa untuk berpikir kritis, sekaligus itu bisa mengasah kemampuan berpendapat. Itu ya Mei ya. Ya, terima kasih Bu Asarina Jehan atas masukannya. Artinya saya diperhatikan betul ini saat observasi ke depannya dalam hal untuk untuk memberikan sebuah gambaran kepada anak-anak terkait dengan teks naratif ini, supaya anak-anak itu berkesan dengan mengkaitkan cerita-cerita dengan kehidupan mereka sehari-hari. Demikian Ibu ya. Oke. Jangan lupa Bu Mei di sini tentang penggunaan bahasa. Di sini penggunaan bahasa kamu itu sudah santun, tapi sekali lagi ditekankan tentang penggunaan bahasa yang kamu pakai itu masih terlalu akademis untuk ukuran anak SMP ya. Jadi coba diubah menjadi bahasa yang lebih ringan dan komunikatif supaya mereka itu lebih mudah memahami, begitu ya Bu. Ya, siap Ibu Alna, terima kasih. Nah, sekarang Mei kan sudah mendengar ya komen dari saya dan Bu Alna, Bu Pamong. Nah, sekarang kita akan simpulkan dulu, coba Meisari menyimpulkan sendiri 3 hal utama yang akan diperbaiki dari pembelajaran hari ini. Baiklah Ibu Alna, Ibu Asarina Jehan, terima kasih atas umpan baliknya dari komunikasi kita nih, hasil observasi tadi. Ada 3 hal yang sudah saya tangkap. Yang pertama, saya sebaiknya memperjelas ya Bu ya, memperjelas tentang unsur intrinsik dengan contoh-contoh konkret, khusus dengan pembeda antara tokoh dan penokohan begitu ya. Artinya tampak dari hasil observasi dari Ibu tadi bahwasanya ada kebingungan peserta didik untuk membedakan antara unsur intrinsik tokoh dan penokohan tersebut. Terima kasih dengan mengkaitkan dengan kutipan gitu kan. Kemudian yang kedua, itu masukannya tadi akan menambahkan pertanyaan reflektif yang terkait dengan unsur-unsur intrinsik itu dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan cerita-cerita mereka yang sudah mereka baca atau mereka pahami gitu kan. Kemudian yang ketiga, saya akan menyesuaikan bahasa. Ibu terima kasih. Saya ya ternyata memang anak-anak SMP yang mungkin ada sebagian yang memang karena sering literasi paham dengan apa yang sudah saya sampaikan dengan diksi-diksi saya. Ada baiknya memang umpan balik Ibu akan saya terapkan, bahwasanya saya akan menyesuaikan bahasa pengajaran saya agar lebih komunikatif untuk fase D untuk anak-anak SMP. Terima kasih Ibu. Itu langkah yang tepat Mei. Cuman kalau seandainya kamu mau minggu depan kita bisa diskusikan ya, kita diskusikan bersama contoh cerpen yang lain untuk latihan siswa. Oke, siap. Ya, kalau begitu terima kasih ya Bu Alna, Meisari. Semoga pembelajaran berikutnya Meisari bisa lebih matang lagi. Jangan lupa Mei dituliskan hasil refleksi ini dalam lembar refleksi pasca observasi ya. Dan jangan lupa ditambahkan juga RTL-nya. RTL ya Bu. Kita lanjut. Itu ya.
Baik Bu, terima kasih ya Ibu Alnariani sebagai dosen pembimbing lapangan dan Ibu Asarina Jehan sebagai guru PAMO yang telah berkenan untuk memberikan umpan balik kepada saya, perbaikan saya di masa depan. Terus semangat ya, Ya, terus terima belajar kasih. berkembang Siap. karena ini bagian penting dari perjalanan kita menjadi guru. Itu ya Bu Maya. Terima kasih. Ya, kalau begitu saya juga mau pamit dulu, mau kembali lagi ke kampus. Mungkin Bu Alna juga ada kegiatan lain dan Misari juga mau mengajar lagi. Itu ya. Kita sambung lagi di lain pekan ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Asarina, Bu Alna. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih.